Indonesia harus manfaatkan kelemahan pemain Australia yang satu ini. Mau tahu? Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Peci Gol ya. Dan konten kali ini kita akan sedikit melanjutkan konten yang kemarin tentang prediksi dan preview pertandingan Indonesia melawan Australia. Dan kali ini kita akan membahas sedikit kelemahan timnas Australia ya. Karena nanti malam tentunya pemain-pemain dan staf serta pelatih Sintayong sudah menyiapkan strategi dan komposisi yang akan dimainkan atau akan diterapkan saat melawan Australia nanti. Tapi kita coba melihat dari berbagai sumber ya, terutama dari berbagai match yang dijalani oleh lawan kita yaitu Australia. Kelemahan Australia yaitu dari postur mereka itu bisa menjadi kekuatan mereka dan juga bisa menjadi titik lemah mereka. Kenapa? Karena postur yang tinggi terutama di pertahanan mereka yaitu Soutar itu bisa menjadi juga kelemahan dia ya. Kelemahannya ya atau apa? Setelah beberapa match terakhir Australia, terutama saat Piala Dunia kemarin ya, walaupun mereka bisa lolos ke 16 besar, tapi ada sesuatu yang bisa diterapkan oleh timnas Indonesia nanti saat berlaga melawan Australia. Itu yang pertama, bermain passing bawah dan kurangi untuk bola-bola atas ya, karena kalau bola-bola atas kemungkinan besar akan mudah untuk dihalau oleh pemain-pemain Australia. Jadi permainan dari kaki ke kaki seperti yang diperlihatkan Indonesia saat melawan Irak di match pertama dan juga saat melawan Vietnam di match kedua. Kita manfaatkan atau maksimalkan permainan bola dari kaki ke kaki ya. Itu bisa dilihat dari match saat terakhir Australia melawan Jepang ya. Itu sama-sama Asia. Itu kelihatan di situ bahwa gol-gol dari Jepang semua bermula dari kerjasama kaki ke kaki. Jadi jarang sekali Jepang melakukan crossing itu jarang sekali, tapi mereka lebih seringnya dari sayap terutama ya, itu bisa dimanfaatkan lewat sayap dari pemain-pemain kita ya, karena kita memiliki sayap yang cepat dan juga mereka punya sentuhan satu duanya juga seringkali merepotkan lawan, seperti saat melawan Irak ya, gol pertama Marcelino itu buat build up yang bagus dari kaki ke kaki. Itu bisa kita lakukan untuk membongkar pertahanan dari Australia. Kemudian yang kedua yaitu pressing tinggi. Ini terjadi saat Australia melawan Argentina, juga Australia melawan Jepang. Saat mereka saat itu semuanya kalah ya. Kita nggak melihat dari ranking ya, cuman kita melihat dari strategi yang diterapkan saat melawan tim Australia ini. Jadi dua tim ini melakukan atau strateginya itu high pressing. Jadi saat ada momen ketika Julian Alvarez mengegolkan ke gawang Australia, itu pressing mereka pressing sampai ke kiper ya, dan saat itu kipernya panik, lalu akhirnya terjadi gol. Kesalahan dari kiper yang dicetak oleh Julian Alvarez. Nah, di situ bisa dimanfaatkan untuk pressing high pressnya ya. Cuman memang ya ada risikonya. Ada risikonya yaitu pemain belakang kita juga harus siap untuk antisipasi dan juga semua pemain juga harus siap saat transisi untuk bertahannya lagi ya, saat kehilangan bola ya. Itu yang dilihat dari beberapa match Australia, pertandingan terakhir. Dan kemungkinan besar itu pemain-pemain yang dimainkan nanti itu mereka akan menerapkan serangan itu lewat sisi sayap, dan mereka akan lebih sering untuk melakukan crossing bola-bola atas, baik itu dari sisi sayap maupun direct ball dari belakang ya ke depan ke pertahanan Indonesia, karena mereka punya pemain yang tinggi dan juga heading yang bagus ya.
Jadi ini harus diwaspadai oleh timnas Indonesia ya. Jadi antisipasinya mungkinan Elkan Bagot dimainkan ya untuk mengantisipasi bola-bola atas, dan juga Shane Patinama di sisi kiri, kemudian Asnawi di sisi kanan, itu untuk meredam jangan sampai pemain-pemain sayapnya itu melakukan crossing. Jadi dicegah dulu, jangan sampai crossing, dihantam dulu. Jadi itu strategi yang mungkin bisa berhasil dengan pressing yang tinggi, kemudian permainan dari kaki ke kaki, dan kurangi untuk bola-bola atas ya. Itu sedikit analisa dari beberapa pertandingan terakhir yang dijalani oleh Australia. Dan saya kira lawan-lawan Australia juga bisa memanfaatkan kelemahan timnas Australia ini ya. Mereka juga, kekuatan mereka di postur, tapi itu juga bisa menjadi titik lemah mereka. Oke, sekian, dan jangan ada caci maki, jangan ada saling menghujat, dan dukung 100% Garuda Mendunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen apakah Indonesia mampu mengalahkan Australia nanti malam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bola.